Jerat Cinta Sang CEO bagian 4 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Hingga akhirnya seperti kata pepatah, serapat-rapatnya menutupi bangkai, baunya akan tercium juga. Rupanya Aldi mulai menaruh curiga kepada Arin. Airin sudah tidak lagi mengunjunginya beberapa minggu ini karena Tommy melarang Airin datang ke kota Aldi. Sebagai pacar baru Airin, Tommy merasa mempunyai hak untuk melarang Airin menemui Aldi. Tidak peduli meski status Aldi masih menjadi kekasih Airin saat ini, karena baik Airin maupun Aldi masih terikat sebagai pasangan kekasih. Pada awalnya Aldi menerima alasan Airin yang tak lagi datang mengunjunginya. Akan tetapi Aldi merasa alasan Airin mulai mengada-ada dan tidak masuk akal. Aldi mulai gelisah. Ia kemudian mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada Airin. Meski itu tidaklah mudah karena tak banyak informasi yang ia dapatkan dari teman-teman Airin yang ia kenal. Airin pandai menyimpan hubungannya bersama Tommy, sehingga tak banyak yang tahu termasuk sahabat-sahabat terdekatnya. Aldi yang merasa tidak tenang, hatinya mulai mencecar berbagai pertanyaan kepada Airin. Dan Airin mulai merasa tidak nyaman dengan pertanyaan-pertanyaan Aldi yang kadang menyudutkannya. Tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan, dan setelah berdebat hebat dengan Airin, Aldi memutuskan untuk mendatangi Airin tanpa memberitahu Airin sebelumnya. Tentu saja Airin merasa sangat terkejut dengan kedatangan Aldi. Aldi mengajak Airin ke suatu tempat untuk membicarakan masalah ini. Perdebatan pun tak terelakkan lagi, karena Airin masih saja menutupi hubungannya bersama Tommy. Meski Aldi sudah mempunyai bukti hubungan Airin bersama Tommy. Ternyata Aldi mengirim pesan kepada Tommy via WhatsApp dan entah bagaimana caranya Aldi mendapat nomor handphone Tommy. Dan perang mulut keduanya pun tak terhindarkan lagi. Aldi merasa Tommy adalah orang yang paling bertanggung jawab hancurnya jalinan cintanya dengan Airin. Aldi juga merasa sangat kecewa kepada Airin karena ternyata diam-diam Airin mengkhianati cintanya. Airin dengan sadar menjalin kasih dengan pria lain di saat ia jauh darinya. Merasa terpojok dengan bukti-bukti itu dan Airin harus mengambil keputusan di saat-saat yang genting ini. Apakah ia harus mengakhiri hubungannya bersama Aldi karena Airin merasa tidak memiliki masa depan yang baik bersama pria itu? Atau ia tetap mempertahankan Aldi untuk sesuatu yang tidak pasti? Airin merasa sangat bingung saat itu. Tidak mudah baginya mengambil keputusan di saat pikirannya sedang kacau. Namun ia harus cepatnya mengambil keputusan dan menjatuhkan pilihan antara Aldi atau Tommy. Mungkin ini momen yang tepat bagi Airin, meski Airin sempat meminta waktu untuk berpikir. Akan tetapi Aldi menginginkan kejelasan hubungannya bersama Airin saat itu juga, dan tidak memberi kesempatan untuk Airin berpikir. Tentu saja itu membuat Airin merasa serba salah. "Maaf Al, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini," kata Airin dengan suara lirih. "Apa? Aku ingin kita putus." "Putus? Tetapi mengapa? Bukankah selama ini hubungan kita baik-baik saja?" tanya Aldi terkejut mendengar kata-kata yang meluncur dari mulut Airin. "Untukmu mungkin baik-baik saja, tetapi tidak untukku Al," ucap Airin. "Apa maksud perkataanmu itu, Airin?" "Al, aku hanya tidak ingin terlalu lama menunggu. Itu mengapa aku ingin kita sudahi saja hubungan ini. Karena aku merasa hubungan ini tidak ada kejelasan." "Tidak ada kejelasan? Apa maksudmu, Airin?" Aldi merasa tidak terima dengan keputusan Airin. Ia tetap ingin mempertahankan hubungan ini bersama Airin. "Aku
Aku sudah cukup bersabar denganmu selama ini, Al. Kamu menggantungkan hubungan ini 3 tahun, Al, dan tidak ada kejelasan. Mau sampai kapan? Ucap Airin saat Aldi mempertanyakan keputusannya yang lebih memilih Tommy dibanding dirinya. Airin, beri aku waktu. Aku akan membuktikan kepadamu, aku bisa dan aku akan segera menikahimu seperti yang kamu inginkan. Seperti yang kuinginkan? Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan menikahiku hanya karena aku menginginkannya dan kamu berpikir tidak harus menikahiku apabila aku tidak meminta untuk kamu nikahi? Aku tidak bisa mendayung perahu sendirian, Al. Aku butuh seseorang yang benar-benar support aku apapun keadaanku. Airin, jangan salah paham dengan kata-kataku. Tentu saja aku akan menikahimu tanpa atau kamu minta. Hanya saja Aldi tidak melanjutkan kata-katanya. Hanya apa? Airin menatap tajam wajah Aldi yang tiba-tiba kehilangan kata-kata. Airin, please, beri aku waktu. Aku sangat mencintaimu dan aku tidak ingin kehilanganmu. Al, 3 tahun cukup bagiku untuk menilai keseriusanmu. Hubungan kita sudah tidak punya harapan. Oh ya, begitu menurutmu? Bagaimana denganku? Harapanku, Airin. Airin, aku tahu sulit bagimu menerima semua ini. Tapi percayalah, aku sedang berusaha untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Kata Aldi berusaha memberi pengertian kepada Airin. Aku tidak menginginkan apa-apa darimu, Al. Aku hanya ingin kamu dapat berperilaku layaknya pria dewasa, tidak kekanak-kanakan. Karena aku sudah lelah dengan semua ini. Airin, maaf Al, aku sudah mengambil keputusan dan ini adalah jalan yang terbaik untuk aku dan kamu. Jadi, aku tetap ingin kita berpisah. Hubungan kita sudah selesai sampai di sini, Al, dan aku minta kamu bisa menerimanya. Tunggu Airin, mengapa tiba-tiba kamu memutuskan hubungan ini? Apakah karena laki-laki itu? Al, please. Oh iya, aku tahu. Kamu lebih memilih laki-laki itu karena ia dapat memenuhi apa yang kamu inginkan, iya kan? Ucap Aldi dengan nada sinis. Ia bisa memberimu perhiasan, arloji, tas, pakaian, apalagi. Al, stop, please. Potong Airin mulai kesal dengan sikap Aldi. Oh ya, aku dengar dia seorang CEO. Ya. Wanita di belahan bumi manapun pasti tidak akan dapat menolak cintanya. Iya kan? Secara materi dia sangat mapan. Tidak itu saja, dia juga tampan dan mempesona. Sementara aku ini apa? Hanya butiran debu di matamu. Ya jelas saja, aku kalah dalam segala hal. Dia bukan tandinganku. Itu mengapa kamu lebih memilih dia? Butiran debu? Kamu merasa kamu hanyalah butiran debu di mataku? Al, kalau aku menganggap kamu hanya butiran debu di mataku, mungkin aku sudah meninggalkanmu sejak dulu. Karena aku pun tidak mau berhubungan dengan orang yang tidak jelas visi dan misinya. Tapi, lihat, aku masih di sini, berdiri tegar di sisimu, mendukungmu selama 3 tahun ini. Kenapa? Karena aku berharap kamu akan bangkit dari keterpurukanmu itu. Ucap Airin dengan nada tak kalah sinis. Tapi apa yang terjadi? Kamu justru terlena dengan semua kesabaranku kepada akumu selama ini. Kamu tidak pernah berusaha untuk merubah hidupmu sendiri. Kamu lebih memilih untuk menyerah dan pasrah dengan keadaan tanpa mau mencoba. Jujur ya, aku lelah. Dengar Al, aku tidak hidup sendiri. Aku punya orang tua dan saudara yang selalu bertanya mengenai kejelasan hubunganku denganmu. Dan aku tidak pernah memberi kepastian kepada mereka. Sambung Airin lagi mengeluarkan semua unek-uneknya. Tak jarang aku bertengkar dengan mereka. Demi apa? Demi membela dirimu. Karena aku masih punya keyakinan dengan hubungan ini. Tapi kesabaran ada batasnya. Dan aku memilih untuk menyerah. Aldi terdiam mendengar kata-kata Airin yang menusuk. Meski sebenarnya Airin tidak ingin
mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah ia lakukan kepada Aldi. Akan tetapi sikap Aldi yang selalu merasa dirinya lah yang paling teraniaya dalam masalah ini membuat Airin merasa kesal. Oke, kamu sudah memutuskan dan ya, kamu minta putus. Baik, kita putus, kata Aldi dengan nada tinggi, menyadari segala upayanya untuk mempertahankan cintanya tidak akan berhasil. Aldi pun menyerah. Sekuat apapun ia mempertahankan hubungannya bersama Airin, akan tetapi Airin tetap pada keputusannya untuk menyudahi hubungan kasih yang telah terjalin selama 3 tahun bersamanya. Dengan perasaan kecewa dan marah, Aldi pergi meninggalkan Airin. Entah mengapa, tiba-tiba Airin merasa bersalah melihat Aldi dengan langkah gontai meninggalkannya seorang diri. Airin sadar ia telah melukai hati pria yang selama 3 tahun ini mengisi hatinya itu. Dan yang lebih menyakitkan lagi, Aldi mengetahui ia menjalin hubungan dengan pria lain ketika ia masih menjadi kekasihnya. Akan tetapi Airin telah memutuskan, dan gadis cantik itu berharap keputusannya menyudahi jalinan kisah cintanya dengan Aldi adalah yang terbaik, tidak hanya untuknya, tetapi juga Aldi. Tiba-tiba Airin merasakan pelungkat hangat dari belakang tubuhnya dan bersambung. Selamat membaca. Terima kasih.